wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya langsung saja kita mulai. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 dari Ar-Risalah Al-Jami'ah. Pembacaan atau penjelasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Insya Allah kita akan baca tentang bab raqaiq sama akhlaknya, halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai ya, ini tradisi pengajian, khususnya tradisi saya, kebiasaan saya kalau mengawali sebuah pengajian, kita mulai dengan ya membersihkan niat. Kita seperti itu, kita niatkan duduk beberapa menit atau beberapa jam ini ke depan. Kita niatkan untuk menambah akhlak kita, memperbaiki suluk pribadian kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki iman kita, dan semoga dicatat sebagai ibadah, dan semoga bisa memberikan kita taufik sampai kita bisa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala hifdzul qalbi minal ma'asi. Kemarin sudah Ana jelaskan ya, adab kalau yang berhubungan dengan hati namanya apa? Raqaiq. Ya, ini babnya bab raqaiq ya. Bab raqaiq. Nah, bab raqaiq ini besar ya. Babnya luas ya. Coba ada kitab yang paling bagus dalam raqaiq apa contohnya? Raqaiq. Ya, kitab-kitab yang berjudul Az-Zuhad ya. Kitab-kitab yang berjudul Az-Zuhad itu maksudnya raqaiq. Ya, Az-Zuhad punya Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Az-Zuhad punya Imam Waqi', ya masih matbu' ya. Itu salah satu yang paling tua ya. Dan matbu' sampai sekarang umurnya berarti udah 13 abad, bahkan 13 abad ya. Kemudian itu kitab-kitab Az-Zuhad ya. Terus juga selain itu apa? Ya kitab-kitab yang tematik lah. Kitab-kitab yang tematik. Contohnya kitab-kitab punya Ibn Abi Dunya. Kitab-kitab punya Ibn Abi Dunya, misalnya Al-Buka. Ada kitab namanya Al-Buka, ya, punya Ibn Abi Dunya. Al-Buka Wariqah namanya. Nama kitabnya Al-Buka Wariqah misalnya. Dan puluhan Imam Ibn Abi Dunya ngarang kitab, ya itu puluhan judulnya tentang raqaiq sama adab. Ya, raqaiq sama adab. Nah, adapun yang sudah lengkap mencakup semua raqaiq apa? Ya, yang kita dengar ya, punya Imam Ibnul Qayyim namanya apa? Madarijus Salikin. Ya, jadi Ibnul Qayyim ini, Al-Imam Ibnul Qayyim ini rahimahullah, ini salah satu sosok Thabibul Qulub ya. Ya, bukan hanya At-Tibbun Nabawi, Thabib At-Tibbun Nabawi, tapi beliau juga Tibbul Qulub ya. Nah, Thabibul Qulub ya. Dokternya hati. Makanya beliau ngarang apa tuh? Kitab banyak lah ya. Raudhatul Muhibbin. Nah, itu berarti tentang mahabbah. Mahabbah raqaiq juga. Ya, wa uddatus syakirin misalnya. Uddatus sabirin, ya, uddatus sabirin juga sama. Ya, dan banyak lagi. Jadi ada kitab yang tematik punya Imam Ibnul Qayyim, ada kitab yang mencakup semua. Nah, nama kitabnya Madarijus Salikin. Ya.
Nah, raqaiq ini nama lainnya apa? Nama lainnya tazkiyatun nufus. Nama lainnya lagi apa? Nah, nama lainnya juga tasawuf ya. Ahsan. Jadi nama lainnya juga tasawuf. Nah, makanya kita nih sebagai kaum muslimin ya, khususnya penuntut ilmu yang objektif ya. Sebenarnya tasawuf itu maknanya bagus ya. Maknanya bagus awalnya ya. Awalnya bagus ya. Jadi dari zaman ya dari awal ada kata istilah tasawuf, katakan abad ketiga. Abad ketiga, awal abad ketiga katakan at-tasawuf itu muncul, kalimat tasawuf di awal abad ketiga. Nah, itu maknanya adalah itu tadi, at-tafarruq ya. Maknanya adalah tafarruq. Artinya mereka lebih mengutamakan urusan hati daripada urusan yang lain. Jadi mereka di abad ketiga ini orang-orang tasawuf ya, contohnya guru-gurunya Imam Syafi'i lah. Guru-gurunya Imam Syafi'i yaitu akhir abad kedua. Itu udah ada istilah thariqah dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Jadi guru-guruku min ahli thariqah, kata Imam Syafi'i. Jadi guru-gurunya Imam Syafi'i itu ada orang-orang thariqah. Nah, tapi thariqah dan tasawuf di abad kedua dan ketiga ini maknanya masih bagus, artinya orang yang mengedepankan hati. Nah, mereka jadwal zikirnya padat ya. Jadwal zikirnya padat, kemudian orangnya lebih mengedepankan hati ya, istilah sekarang mah baper ya, lebih membawa perasaan gitu. Nah, itu salah satu ilmu. Jadi tasawuf itu ilmu ya, bukan bukan aliran ya. Kalau dulu ilmu gitu. Jadi semua orang bisa mempraktekkan ilmu tasawuf. Nah, kesini-sini tasawuf jadi dibagi dua, tasawuf al-syar'i atau al-mahmud sama at-tasawuf al-bid'i atau yang mazmum ya, seperti itu. Nah, kesini-sini lagi, khususnya ya maaf ini penilaian saya, khususnya di Saudi makna tasawuf lebih miring kepada yang bid'i ya, sebenarnya khususnya Timur Tengah ya, ya ma'ruf lah, karena di Timur Tengah ini ada Sudan, ada Turki, ada Mesir misalnya, yang tasawufnya ini yang gulat, yang ekstremis gitu. Yang ekstremis di Sudan itu kelompok-kelompok tasawuf ya. Kalau di Indonesia kayak NU gitu, itu belum tasawuf itu. Kayak misalnya kelompok-kelompok yang lain enggak, itu masih ahlus sunnah wal jamaah ya. Walaupun ada perbedaan ya. Tapi kalau misalnya kita nengok ke Sudan misalnya, ahlut thariqah di Sudan misalnya ya. Di Sudan itu ada istilah murid, ada istilah syekh di tasawuf lah. Yang maratibnya disebutkan di tasawuf itu, murid kalau ketemu guru harus sujud. Harus sujud ya. Harus sujud. Ya. Sujud beneran, bukan kayak orang Jepang, Bun. Orang Jepang aja bagi kita udah dibilang sujud, kata sebagian orang ya, yang miring ya. Iya. Orang Jepang pun miringnya. Nah, apakah orang Jepang itu ruku? Nah, kita lihat di bab fikih ya. Kalau ininya, kalau kemiringannya, coba dah. Coba, akhi, antum, coba. Antum ruku dah. Ruku, tapi ininya nyentuh ke ini. Rukunya jangan sampai 90 derajat gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jarinya kena nggak? Kena dengkul nggak? Nah, orang Jepang rukunya sampai segini nggak? Sampai segini? Oh, bisa lebih miring lagi? Ya, seperti itu. Nah, kalau andai kan miringnya sampai ke ruku, ya berarti itu ruku. Tapi lagi-lagi itu kan pembahasannya penghormatan ya. Penghormatan, budaya, dan nggak ada unsur pengagungan. Ya, nggak ada unsur pengagungan. Nah, itu mah nanti dibahas lah. Sudah dibahas oleh para ulama apa hukumnya. Nah, ala kulli hal, adapun kalau yang di Sudan ini dan di sebagian tempat bukan ruku lagi, sujud salat. Walaupun itu di atas pasir, walaupun itu di jalanan, ya semua. Sendalnya syekh, ya itu, wah itu salah satu benda yang paling mulia di dunia lah. Itu harus dihormati ya.
Kalau kita sembarangan sama sendalnya Syekh, ya bisa kualat dunia akhirat ya. Syekh udah nggak wajib sholat Jumat, udah nggak wajib sholat 5 waktu misalnya, seperti itu. Nah, yang gitu-gitu, ya, yang gitu-gitu yang ya seperti itu. Nah, misalnya lagi sampai apa namanya dan contoh yang lain. Nah, jadi tasawuf zaman sekarang itu ya pada asalnya adalah tasawuf itu adalah raqaiq ya, tazkiyatun nufus. Ya kalau di Saudi lebih senangnya dengan istilah tazkiyatun nufus, ya nggak apa-apa, sama. Nah tapi zaman sekarang tasawuf maknanya agak sedikit miringnya, jadi bid'ah. Nah kita ini aja lah, kita objektif aja, ya objektif. Nah, yuk kita lanjut. Hibdul qalb minal ma'asi wa hibdul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Ya jadi ilmu raqaiq ya ada qadrul wajibnya gitu. Ilmu raqaiq ya wajib, ada wajibnya walaupun nggak sampai tafsil sampai seperti Imam Ibnu Qayyim, enggak, itu mah dokternya. Yang penting bagi kita kaum muslimin wajib sekadarnya. Wa kadza hibdul a'dha'i sab'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Nah, famin ma'asi al-qalb. Jadi di sini ada dua pembahasan ya, ada raqaiq, ada adab. Nah, kalau yang wa kadza hibdul a'dha'i sab'ah. Nah, ini yang adab, paham ya? Ya, kalau adab itu sudah kita pelajari apa? Yang zahir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Famin ma'asi al-qalbi asyakku fillahi ta'ala. Ya, ragu ya dalam tauhid. Ini makanya jangan deket-deket orang filsafat. Kalau kitanya belum kuat, logikanya belum kuat, ya. Terus tauhidnya juga belum kuat, jangan deket-deket orang filsafat ya. Itu kayak di UIN ya, katakanlah ya, karena udah ma'ruf ya dari zaman awal 2000-an ya, dari awal. Di sini ada yang baru lahir tahun 2000. Oh ya, masih ini apa namanya, tahun 2000-an itu ada Lia Eden misalnya yang ngaku gara-gara masuk filsafat ya, filsafat UIN Jakarta ya, ada yang lulusan situ, ada yang ngaku jadi Jibril ya, ada yang ngaku jadi di kampung saya di Kuningan ya, itu ada orang yang ngaku nabi ya. Ngaku nabi, awalnya guru fisika ya, guru matematika, karena pinternya ya, saking pinter, jadi pinternya bahaya banget, pinter banget sampai dia jadi rujukan di sekolahnya ya, jadi rujukan di sekolahnya sampai akhirnya dia malah baca filsafat. Nah, baca filsafatnya keterlaluan, apa namanya, kelebihan akhirnya sampai dia mengaku nabi, dan ya ajibnya ya ada pengikutnya gitu. Ada pengikutnya, akhirnya keluar dari kampung anak, keluar ke Cirebon. Ya, ke Cirebon. Nah, akhirnya bikin agama baru di sana, di Cirebon. Tapi tahun 90-an ya, tahun 90-an. Ini juga cerita dari orang tua. Nah, di Cirebon bikin agama, satu, umatnya wajib bayar uang kas ke nabinya. Ya. Kemudian kedua, yang gak wajib salat ya. Salat itu, dia ini kayak Ahmadiyah, Qur'aniyun, gak pakai hadis. Ya, Qur'aniyun. Jadi timisalan min amthilati ta'ifatil Qur'aniyin, Anda sebutin yang di daerah Anda aja. Qur'aniyun yang gak pakai hadis. Jadi aqimis sholat li dzikri, udah. Nah, kan di Al-Qur'an gak ada kaifiatus sholat. Ya udah, ya kita makanya yang mutawatir aja, yang apa, yang Quran aja, akhirnya nggak sholat, seperti itu. Zakat juga nggak ada ya, kaifiatus zakat nggak ada, hanya zakat nggak ada, uang kas wajib. Zakat nggak ada, uang kas wajib ya. Ya, lanjut. Asyakku fillah, ini penting ya. Wal amnu min makrillah. Mana al amnu min makrillah? Al amnu min makrillah, makr di sini maksudnya bisa dibilang azab ya. Bisa dibilang azab, bisa dibilang ghadab. Nah, ini naudzubillah min dzalik, kalau kita melakukan kesalahan, al-amnu, jangan sampai kita menganggap diri kita tuh aman dari azab Allah. Ya, ini maksudnya al-amnu. Jangan sampai GR ya di hadapan Allah. Ya, seperti itu.
Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Ini bagi yang dosanya udah besar banget, bisa sampai levelnya kunut ya. Levelnya bisa sampai kunut, saking putus asanya. Putus asanya. Nah, ini bisa kunut ya. Kalau orang awam muslim biasa yang rajin ibadah tapi melakukan kesalahan juga, insya Allah nggak sampai level kunut ya. Ya, ya ayyuhalladzina asrafu ya, wahai orang. Iya, la taqnatu min rahmatillah. Nah, itu yang udah asraf lah, udah parah banget ya. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, takabur ya. Apa definisi takabur? Ya, batarul haq, gomtun nas wa bataru al haq ya. Sampai melecehkan orang dan menolak kebenaran. Nah, itu apa maksud ujub? Bangga. Wah, saya bangga nih. Alhamdulillah udah hafal Quran 10 juz misalnya. Itu termasuk ujub. Ya, al-ujubu di sini ya, al-ujubu di sini artinya membesar-besarkan kemampuan diri ya. Ibadah. Nah, ibadah yang telah dilakukan membesar-besarkan al-ujub itu dan membanding-bandingkan dengan ibadah orang lain. Nah, ini penting. Jadi haram nih ujub. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, udah mulai tahajud nih. Udah mulai tahajud nih. Ngelihat temen tidur ya sampai subuh misalnya, nggak tahajud. Wah, kita jadi merasa sombong. Ya, itu ujub ya. Sombong. Ya, seperti itu. Ya. Wal hasadu, dan hasad. Definisi hasad kita udah nanti dijelasin. Wal hiqdu, apa bedanya hasad sama hiqd? Al hasad sama al hiqdu di sini maksudnya ikhfaul adawah ya. Benci. Al hiqdu itu artinya benci ya. Cuman bedanya sama bughd apa? Al hiqdu sama bughd. Bedanya al hiqdu sama al bughdu. Nah, kalau bughdu benci, kesel ya. Nah, tapi kalau al hiqdu, wah, itu benci, kesel, dan berniat untuk mencelakakan. Itu makna al-hiqdu itu al-bughdu ma'a apa ya? Ma'al intiqam boleh ya. Dia mau balas dendam, itu hiqd ya. Lebih parah itu daripada sekedar al-bughdu ya. Kalau bughdu umum ya. Wal hiqdu ala abidillah ya. Wa ma'nal hasadi karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastithqaluha. Ya. Karahiyatun ni'mah ya, enggak suka gitu ada nikmat dari di orang lain, wastifqaluha, dan istifqal apa? Menganggap berat gitu. Ya, berat gitu. Aduh. Wa minha al-israr ala ma'siyatillah. Al-israr ala ma'siyatillah. Ya, al-israr artinya apa? Istiqomah. Al-israr artinya mudawamah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan bukhl ya. Ini semua namanya madarij. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim istilahnya madarij ya. Awal madraj ya, awal madarij artinya apa? Madraj, tangga ya. As-salikin suluk. Jadi salah satu nama rokok itu ilmu suluk. Ya, paham ya? Nah, itu madraj. Ini tadi kita madrajnya apa nih? Pertama, jangan aman ya, jangan kunut, tawadhu, ikhlas ya. Kemudian apa namanya? Ini semua madraj ya, tangga. Ya, jadi ini satu bab aja ya harus kita lakukan gitu untuk bisa sempurna. Wasu'udzon billah wa bi khalqillah, ya berarti kebalikannya husnudzon. Husnudzon madraj sendiri. Ya, madrajnya ini puluhan ya. Kalau di kitab-kitab kayak Madarijus Salikin, Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu juga sama. Ya. Setengahnya itu raqaiq ya, seperti itu. Nah, kemudian wa tasghiru lima 'azzama Allah. Tasghir sini apa? Meremehkan ya. Min ta'atin au ma'siyah au Qur'anin au ilmin ya. Ya, apa? Meremehkan ilmu agama, ilmu itu juga nggak boleh ya. Bahkan kalau di fikih itu sampai dijelasin kalau andaikan ada orang yang bilang gini misalnya,
apa namanya, misalnya ada orang, misalnya antum Mas Mukum, Ibnu Sabil mau ngaji ya, langsung ada tetangganya misalnya bilang ngapain ngaji gitu ya. Ya mungkin ya tetangganya bilang ini aja kan, apa, agak sedikit bercanda gitu mungkin ya, atau bercanda ngapain sih belajar gitu misalnya gitu. Nah itu kalau dia ini kata di fikih tuh, kalau andaikan dia agak meremehkan ilmu agama, jatuhnya kafir. Ya. Jadi orang yang bilang gitu maka kafir. Nah, itu makanya kalau yang apa namanya ar-riddah al-qauliyah, banyak sekali ar-riddah al-qauliyah ya, au jannatin au nar ya, seperti itu. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith al muhlikat. Nah, ini bab di Imam Ghazali ini nih, al muhlikat. Jadi Ihya Ulumuddin, nah ini juga sama nih. Kita harus apa ya? Harus objektif masalah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 bab besar ya. Ada 4 bab besar. Nah, ada 4 bab besar. Nah, setiap bab besarnya ada 10 bab. Ya, pertama adalah ibadah. Nah, kemudian kedua muamalat. Nah, ketiga al-muhlikat. Nah, keempat al-munjiyat. Al-munjiyat. Nah, ibadah di sini maksudnya apa? Ya ibadah. Bab pertamanya ilmu. Bab pertamanya ilmu. Ya, terus kemudian toharoh, kemudian sholat. Ya ibadah lah. 10 bab. Nah, kemudian bab muamalatnya ya biasa al-buyu dan seterusnya. Nah, pokoknya muamalah. Di situ juga disebutin adab. Ya. Kemudian al-munjiyat. Nah, al-munjiyat ini mencakup raqaiq sama adab. Nah, jadi Imam apa namanya? Ihya Ulumuddin ini isinya adalah ada adab, ada fikih, ada tauhid ya, di bab ibadahnya ada tauhid, di muhlikat munjiyatnya juga ada tauhid. Kemudian ada, nah ini nanti kalau ditanya ya, Ihya Ulumuddin tuh kitabnya gimana? Jawab aja sebagaimana saya jawab, simple gitu. Ada tauhid, ada fikih. Nah, ada hadis tentu ya. Hadisnya banyak. Nah, kemudian Quran tentu. Nah, kemudian tauhid, ada fikih. Nah, ada adab, ada raqaiq, dan ada tarbiyah. Ada tarbiyah ya. Di sana Imam Ghazali salah satu pakar tarbiyah ya. Selain Ibnul Qayyim, selain Ibn Jama'ah, itu Imam Ghazali penting ya. Ya, boleh itu nusus tarbawiyah ya, min khilal kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak sekali. Misalnya contohnya apa, tarbiyah disunahkan bagi anak kecil ya untuk bermain dengan permainan yang positif, karena kenapa, mainan itu bisa mengembangkan kecerdasan anak. Itu perkataan orang tarbiyah kan. Yaitu Imam Ghazali udah mengucapkan sebelum tahun 505 Hijriah. Jadi abad 5 aja Islam udah ada apa namanya pendidikan masa dini. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya nih istilah muhlikat ini jadi ingat Imam Ihya Ulumuddin. Bal ba'dhu dzalika mimma yudkhilu fil kufr. Nah, tadi ba'dhu dzalika mimma yudkhilu fil kufr. Tadi di sini au Qur'anin. Apa hukumnya bawa mushaf ke kamar mandi? Apa hukumnya? Kalau di haram tuh bawa mushaf jaibi. Gimana hukumnya? Nah, hukumnya jawabannya jumhur fuqaha itu bilangnya ya antara makruh dan tahrim ya, dan haram. Ya, jadi nggak ada yang bilang boleh. Ya, nggak ada yang bilang boleh. Bilangnya makruh atau haram. Tapi khususnya Syafi'i sih, yang ana tahu Syafi'i itu lebih condong kepada makruh. Ya, makruh. Nah, tapi bisa hilang hukum bisa bisa berkurang kemakruhan dan keharamannya itu bisa berkurang kalau kitanya simpen lindungin Al-Quran tersebut. Ya misalnya kalau dulu kan ya di Zubat misalnya wadhilli wa tariqi wal yab'ud wa la yahmilu dzikrallahi aw man arsala wa man sahadhamma alaihi bil yadi. Nah, di Zubat tuh paling
sebelah kanan ya, paling atas. Waman sahal dhamma alaihi bil yadi. Nah, kalau udah kelupaan, tahu-tahu mushafnya udah nyampe ini, dhamma alaihi bil yadi. Jadi dilindungi dengan tangan. Mushaf misalnya misalnya ya se inilah kafi ya. Kan ada yang jaibi lebih kecil. Dilindungin aja begini. Dilindungin begini misalnya. Kalau sudah begini. Nah, itu kalau prakteknya dulu ya. Kalau sekarang tinggal masukin tas. Ya, masukin tasnya ini, Mbak. Nah, itu kemakruhannya lebih ini. Nah, itu bagi yang sayang banget sama mushafnya ya. Takut hilang kalau taruh di luar. Ya bisa jadi soalnya bisa hilang kan. Ini kita menjaga harta kan min maqasidin juga kan. Ilmu maqasid. Kita mempraktekkan ilmu maqasid supaya tas kita nggak hilang. Dan insya Allah kita udah pernah dengar kasus kehilangan di tempat wudhu kan. Nah, maka nggak apa-apa. Ya, kita bawa tas yang isinya mushaf, yang isinya bulughul maram. Di tas ini taruh ke kamar mandi. Nah, itu bahkan kemakruhannya sudah berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Ya, paham ya seperti itu. Ya. Ya, contohnya dalilnya kan Nabi cincinnya kan ada Muhammad Rasul, ada Rasulnya pas masuk kamar mandi, ya ininya ditutup. Ya. Jadi cincin Nabi itu memang kepalanya di wafassuhu li batinin kalau dalam Alfiyah Sirah nih. Alfiyah Sirah wafassuhu li batinin dzikru sifati khatamihi sallallahu alaihi wasallam ya. Khatamuhu min fiddatin wa fassuhu minhu wa naqshuhu alaihi nasuhu Muhammadun satrun rasulu satru Allahi satrun laisa fihi kibru wa fassuhu li batinin yakhtimu bi wa qala la yunqash alaihi yashtabih. Jadi Nabi kalau cincinnya memang kepalanya di dalam. Siapa di sini yang pakai cincin ya? Nah, yang mau pakai cincin akiknya di dalam ya. Biar ngikutin Nabi sunnah. Ya, apa namanya? Jadi kalau ngecap tuh Rasulullah gini. Ya, ngecap begini. Ya, saudara. Nah, kalau masuk kamar mandi ya udah gini aja Nabi. Ya, cebok ya tangan kiri gitu. Ya, seperti itu. Nah, tangannya di ini. Ya, tapi kita nggak usah sulit-sulit ya, masukin aja tas. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi kalau bawa mushaf untuk menghinakan Al-Qur'an ya kafir. Ya, itu. Jadi dari makruh ke kafir ya. Kalau kita meremehkan Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Jadi bawa mushaf ke kamar mandi dengan niat meremehkan Al-Qur'an. Nah, insya Allah orang muslim nggak melakukan hal itu ya. Ya, lanjut. Min ta'atil qalbi wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Min ta'atil qalbi wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqinu. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Al-iman billah wal yaqin wal ikhlas. Ini Madarijus Salikin ini. Satu kalimatnya ini satu bab di di kitab-kitab Madarij. Wal yaqin wal ikhlas wa tawadhu wan nasihah lil muslimin wasakha'u wa husnul dhann wa ta'limu sya'airillah. Nah, saya nasihatin bagi yang keberatan ya baca Madarijus Salikin ya memang berat. Baca ininya mukhtasornya. Udah banyak mukhtasar Madarijus Salikin, Anda lupa pengarangnya. Atau baca mukhtasornya Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu ya katakanlah banyak hadis maudhu'nya. Ulama pada meringkas ya. Katakanlah Ihya Ulumuddin ada akidah tasawufnya dikit atau ada akidah yang Asy'ariyahnya dikit. Ya tenang, udah diringkas. Banyak ulama ya. Ulama Hanabilah juga banyak yang meringkas. Salah satunya punya Ibnu Qudamah. Nah, kalau Minhajul Qasidinnya punya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ya. Imam Ibnul Jauzi ini abad ke-6 ya. Salah satu penerusnya, bukan penerus sih, beda guru udah loncat guru sih dari Imam Ghazali ya. Imam Ghazali akhlak, raqaiq, Ibnul Jauzi juga sama akhlak, raqaiq, fikih ya, multi talent ya, multi ilmu, disiplin ilmu. Nah, Minhajul Qasidin 3 jilid habis diringkas lagi sama Imam Ibnu Qudamah ya, Ibnu Qudamah. Nah, nama kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, saran ana beli kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, abwabnya tetap cuman hadis dhaifnya dibuang, akidah-akidah yang mukhtalafihnya, yang agak nyelewengnya dibuang. Nah, tinggal 1 jilid.
Ihya Ulumuddin itu kalau cetakannya bagus ya 10 jilid. Nah, diringkas sama Ibnu Jauzi jadi 3 jilid. Namanya Minhajul Qasidin. Diringkas lagi jadi 1 jilid. Apa perlu diringkas lagi? ya, lanjut. Itu bagus. Ilmu raqaiq dan adab. Ya. Wa husnu wasakha wan nasihatu lil muslimin wasakha'u wa husnu dhanni wa ta'dhimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sairin ni'am. Ya, syukur. Was sabru 'alal bala mithl amrad wal mihan, ya, wa mautil ahibbah, ya, wa faqdil mal, ya, hilang, ya, rugi, apalagi ya dicuri. Mautil mal wa tasallutin nas ya konflik, ya, apa namanya, dijajah sama orang, ya, baik secara apa ya macam-macam lah, baik secara fisik kayak dulu penjajahan, ya atau secara non fisik kayak sekarang, ya, wa tasallutin nas atau ghalabatidain misalnya, wasabru ala ta'ah, ya, wasabru anil ma'asi, ya, sabar kita udah tahu, ya, sabar terbagi jadi 3, ya. Yang paling mudah apa? As-sabru alal maqdur, ya. Ya, sabar atas takdir. Itu paling mudah, ya. Ya. Paling mudah itu, sabar ala takdir, alal maqdur. Misalnya apa? Ya, sabar misalnya tinggal di atas gunung misalnya. Rumahnya di atas gunung. Keluarganya ya emang keturunannya tinggal di atas gunung, ya sabar gitu. Capek, sabar itu alal maqdur. Kedua, as-sabru ala apa? As-sabru alal ma'mur. Ya. Ya. Tadi maaf, as-sabru alal maqdur ini takdir yang sifatnya bencana-bencana. Nah, itulah. Itu yang paling mudah lah. Ya. Sakit, sabar. Itu sabar yang paling mudah, ya. As-sabru alal maqdur. Nah, apalagi? Ya, kehilangan uang. Sabar. Udah akhir bulan nih. Mau apa? Ada habis, ya. Sabar, ya. Mat'am aja terus. Sabru alal maqdur. Nah, ada lagi as-sabru alal ma'mur. Ini yang kedua, agak susah nih. Alal ma'mur. Ma'mur itu apa? Ya, ibadah perintah-perintah Allah. Ya, sabar ngafal matan, sabar sampai hatam gitu. Oh, itu lebih susah lagi. Itu lebih sabar dari yang pertama. Lebih susah dari yang pertama. Yang pertama tinggal diam modalnya. Ya. Yang pertama modalnya tinggal diam, qanaah, ridho, udah. Tapi kalau yang kedua, sabar yang kedua alal ma'mur, oh, sabar apa modalnya kudu istiqomah, juhud, wasabat, paham ya? Nah, seperti itu. Sabar, sholat sunnah kudu komplit, apalagi Syafi'i 20 rakaat sehari, ya. Sabar. Ya, sholat duha, ya, sholat tahajud, sabar, wah itu lebih sulit lagi. Nah, yang ketiga, as-sabru alal mahdzur, perintah Allah. Ya. As-sabru alal mahdzur. Ini udah depan maksiat ini. Udah depan maksiat, bahkan udah nempel di tangan, ya. Apa di HP nih. Udah di tangan maksiatnya, udah di laptop, ya. Atau udah di depan kita. Ya, kita sabar. Nah, ini paling berat, ya, paling besar ini. As-sabru alal mahdzur. Ya, ini makam apa derajat sabarnya udah seperti Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf, ya. Wasabru anil ma'asi. Nah, itu kan wasabru alal bala ini tadi yang disebut sama mu'alif, dari ini peringkat pertama, ya. Ya, as-sabru alal bala. Nah, kemudian wasabru alal ta'ah peringkat 2, wasabru anil ma'asi, nah peringkat 3. Ya, lanjut. Wathiqatu birrizqi minallah. Ya, percaya. Apalagi setelah mendengar apa syair Imam Syafi'i yang dulu kita sebutkan di mana? Yang syair Imam Syafi'i, siapa yang masih hafal? Warizquka lay sayanqusuhut ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil ana'u, ya. Seperti itu. Ya, lanjut, wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitan. Ya, bermusuhan dengan nafsu dan syaitan. Bughdud dunya, benci, ya, dengan dunia. Ya. Bughdud dunia, cinta, enggak cinta, enggak benci sama dunia. Udah, saya mah
mahasiswa Madinah, dah saya mah kerjaannya belajar aja. Teman saya adalah buku, ya. Nafas saya adalah Quran hadis, ya. Ya, ngemil saya adalah mutun ilmiah. Ya, apa itu narik jamaah mutawif? Nggak ada itu dalam kamus saya. Jualan enggak. Mukafaah saya juga kadang lupa. Ya. Yang penting bisa makan, ya. Makan pun untuk ibadah. Itu tolib. Itu tolib. Iya. Nikah, itu mah nanti bakalan datang. Liburan anak langsung nikah tanpa pacaran. Masya Allah. HP, medsos, harus medsos ini saya nggak bakalan ngetik kecuali Quran, hadis, nasihat ulama, dakwah, dan kebutuhan dunia. Masya Allah. Ya, itulah kemauan Imam Ghazali. Raqaiq seperti itu. Ya, tolib ya. Tolib itu ya apa namanya? Ya tolib. Ya. Apa kurang khusus tolib ini? Tolib wifi, apa tolib al-amwal, apa tolibul ilm? Ya, kita ini tolibul ilm gitu. Jadi ya udah, ya mimpi-mimpi dunia ya. Mimpi-mimpi dunia skip dulu. Mimpi-mimpi ilmu dulu. Ya, seperti itu. Nah, itulah harapan kita dulu sebelum berangkat ke Madinah. Kita sebelum berangkat ke Madinah, listnya nggak kehitung. Hafal Quran qiraatu hafaz bisanad al-muttasil. Baca atau kutubus sittah. Ya. Kapan tuh? Dulu sebelum berangkat ke Madinah. Naik pesawat dari GBK udah hilang ya. Udah dari apa? Dari Soekarno Hatta udah hilang tuh. Enak nih naik pesawat nih. Nah, sampai Madinah, udah hilang tuh, udah kendor ya. Dapat mukafaah, ya dapat badal tajhiz 2000 berapa? Nah, ya itu itikafnya di Jarir gitu. Ya, itikafnya apa? Dapat mukafaah itu badal gitu langsung beli HP, langsung beli, udah hilang kan. Udah hilang ya, seperti itu. Ya. Ya ini apa namanya? Ya gitulah, semakin hari Tolib semakin ada-ada aja tingkah lakunya. Ya seperti itu. Masya Allah. Ya. Kata guru saya, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, Profesor Doktor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Mungkin kalian pernah dengar ya, Imam Besar Istiqlal dulu sebelum yang sekarang. Beliau pernah diundang sama raja, ya undangan raja. Jadi dari bandara aja udah syurtoh gitu, udah askar ya. Itu diambil kesempatan sama mandub ya PPMI Madinah, minta nasihat ya, bikin acara nasihat lah, muhadharah Kiai Ali Mustafa Yaakob di hadapan Thalib ya, di matam biasa ya, di matam Jamiah tuh, di sholah matam. Nah itu Masya Allah, mandub PPMI beruntung banget gitu, dapat minjem tamu raja gitu, makanya askar pada datang. Askar pada ngamanin acara itu tuh, keren sekali mandub bisa ini askar. Nah apa namanya, di sana ya namanya kayak Ali Mustafa Yaakob yang hadir dari S1 sampai S3. Kalau acara mandub ya langsung nasihat gitu. Salah satu yang ini pendapat beliau dan ya kata beliau, salah satu yang membuat alumni Saudi kurang berkah katanya. Kurang ilmunya tuh, kurang merakyat, kurang merumput ilmunya alumni Saudi tuh. Ya. Kurang berkah kata beliau. Nah, salah satunya karena mahasiswanya terlalu tamak dengan dengan dunia. Udah dikasih mukafaah kata beliau nih, udah dikasih mukafaah, tapi hatinya masih kurang. Jadi tamaknya itu bukan di ilmu lagi ya, tamaknya itu di uang. Nah akhirnya beliau ngelucu, kata beliau, saya dulu mukafaahnya 270 kata beliau, tapi real stabil ya. Dulu satu real beli tamis sama pisang.
Sekarang juga 1 real ya mirip lah. Pisang yang kecil sama tamis satu real. Saudi stabil. Kata beliau, saya dulu mukafahnya 270. Kalau saya mukafaahnya 800 kayak kalian, saya bakalan nikah 4 ya. Kata beliau. Ya saking cukupnya, kata beliau, saking cukupnya. Ana ngelihat dengan mata kepala sendiri itu. Tatkala beliau nasihatin kayak gitu, tolip pada nunduk kepalanya semua. Ya, pada nunduk kepalanya semua. Ya, kalau prinsip saya, nggak apa-apa antum kerja, nggak apa-apa. Antum nggak apa-apa kerja. Yang salah udah nggak kerja, udah nggak belajar, di kamar terus. Di kamar terus nonton terus. Kerjaannya main game terus. Ya. Khosirad dunia wal akhirah ini. Masih mending yang tofal dunia, tofal haramain. Nah ini masih mending ya, robiha ad-dunia, yang kerja robiha dunia. Nah nasihat saya nomor 1 belajar, dagang nggak apa-apa, dagang nggak apa-apa. Ya ini pendapat saya, dagang nggak apa-apa, dagang apapun nggak apa-apa. Ya tapi kalau bisa bayar kafarat. Antum dagang sehari berapa keluarnya, berapa jam? Ya berapa jam keluarnya? Keluarnya misalnya dagang 2 jam misalnya sehari, dagang 3 jam. Belajar antum di luar kuliah ya harus lebih dari 3 jam kalau bisa ya, supaya kita amanah gitu. Kita amanah kepada waktu. Antum mau tawif nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mau tawif. Tapi abis itu bayar kafarat, coba hatamin 1 buku, 1 buku gitu. Seperti itu. Jadi supaya kitanya adil. Jadi jangan menghina yang kerja, jangan meremehkan yang kerja, yang nyari duit jangan. Nah, tapi itu ibadah ya. Itu ibadah. Dan itu sebuah keuntungan, bisa di sini bisa nyari uang, tapi ingat juga nyari ilmu, harus bayar kafarat ya. Bayar kafarat. Jangan jadi kelompok yang ketiga, udah males nyari duit, males belajar. Nah, ini orang-orang lemah nih. Orang-orang rugi. Nah, seperti itu. Nah, yang bagus kelompok pertama yaitu udah nyari duitnya bagus ya saldonya naik terus jutaan. Nah tapi ilmunya juga ya seperti itu. Ya, alhamdulillah ya lanjut. Itu kok sampai ke situ ya? Bugdud dunia ya, bugdud dari bugdud dunia. Aduh, ini benci dunia ya, seperti udahlah pokoknya saya mah maunya bergaulnya dengan sahabat aja lah, bergaulnya dengan sahabat Nabi. Saya bacanya kitab Ali Soba aja lah. Saya nggak mau mampir-mampir ke ngobrol-ngobrol sama temen ya. Maunya ngobrol bareng sama Abu Hurairah, ngobrolnya bareng sama Abu Bakar Siddiq ya. Bacanya Syiaru min hayat, Syiaru alamin nubala. Seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau Anda kan ada yang begitu ya, harus di suaka alam ya, harus dijaga itu. Ya seperti itu. Wa adawatin nafsi wa syaitan, adawatun nafsi wa syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Nah, ini tadi sebutinnya. Wa ridha anillah wa tawakkul alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyyah al munjiyah. Ini ya. Nah, ini ilmu yang paling susah ya. Saya di masyarakat, saya bilang ke ustadz-ustadz dan para jamaah, ya saya kalau disuruh ngajar raqaiq saya nggak mau. Ini ilmu yang paling berat. Ya orang yang ngajar raqaiq itu ilmunya harus 3 syaratnya. 3 syarat orang yang layak untuk belajar ilmu raqaiq dan adab. Pertama, dianya ilmunya kafaatul ilmiah. Kedua, kafaah bayaniyah, yaitu pintar ngomong, narasinya bagus, ya retorikanya bagus, indah. Nah, sama kafaah qalbiyah. Ya, ini yang susah. Dianya harus sudah mempraktekkan hal tersebut. Ya, dia ceramahin sabar ya. Ya, tapi sabarnya masih hanya lafzi ya, belum mempraktekannya. Ya seperti itu.
Ya seperti itu, harus qalbi ya. Jadi dianya yang sudah mengamalkan ilmunya. Ya dianya sudah dekat kepada Allah. Dianya ahli zikir, ahli doa dan sebagainya. Nah, ini sulit ya. Sulit. Makanya kalau kita dengar ada ustadz ceramah, kok semua perkataannya kok ngena gitu. Nah, insya Allah dia udah memenuhi 3 syarat itu ya. Insya Allah ya. Kafaah bayaniyah sama qalbiyahnya. Ya, apalagi nah ini ciri-ciri ya, ciri-ciri ini nasihat dari para ulama, ciri-ciri orang yang maaf, ciri-ciri orang yang memenuhi 3 syarat ini itu biasanya ibarat HP itu dicasnya lama gitu. Dicasnya lama gitu. Misalnya saya mendengarkan ya hamukallah. Jadi ada ustadz yang kafa ilmiah sama kafa bayaniyah aja. Kafa ilmiah artinya apa? Ilmunya mumpuni. Kafa bayaniyah artinya apa? Retorikanya bagus. Nah, dengan 2 ini aja sebenarnya udah hebat banget gitu. Dengan 2 ini udah hebat banget. Kalau kita dinasehatin sama orang yang 2 ini bagus, wah enak gitu. Enak. Tapi kalau ada 3-tiganya lengkap, biasanya kita kayak HP tuh dicasnya lama gitu. Ya, pernah nggak kalau antum ikut ini muhadharah, hadir syekh ya misalnya, semangatnya cuma sehari atau bahkan setengah hari atau bahkan hanya di situ aja, pulang kamar udah nggak semangat lagi. Tapi antum pernah ngedenger seorang ceramah ya, tapi sampai berhari-hari antum masih keinget ya, semangat agamanya masih. Nah, biasanya itu dampak dari syarat ketiga ini. Ya, dianya adalah ahli ibadah. Nah, nasihatin ibadah makanya ngena. Kitanya diberikan keberkahan ya. Diberikan keberkahan. Dan ini nggak logis ya. Nggak bisa nggak ada hitungannya. Ya, ini udah keberkahan aja, taufik, hidayah ya. Kalau gurunya aja udah hidayah, ya udah muafak. Nah, itu Allah salurkan kepada murid-muridnya itu hidayah, taufik. Ya, tapi kalau gurunya cuman kafa ilmiah, cuman bayannya doang, alhamdulillah min dzalik, tapi kafa qalbiyah yang enggak ada, ya biasa aja. Ya biasa aja gitu. Ya, lanjut. Ma'asi al-jawarih. Wa amma ma'asi al-jawarih, fa ma'asi al-batan mithlu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat wal mashrubat wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu riba wa kullu man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta al-bai'a laha. Nah, ma'asi ini, nah ini namanya a'dha'us sab'ah ya. A'dha'us sab'ah kita sebutin ya, al-batnu, al-lisan, al-ainu, al-udhunu, al-yadu, al-rijlu, al-farj ya. Ya, nah ini 7 ini a'dha'us sab'ah. Ini rumusan Imam Ghazali, karena 7 inilah yang sering memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, yang paling banyaknya nomor 1 adalah al-lisan. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, kata Imam Ghazali. Ma'asi al-lisan. Wa ma'asi al-lisan katsiratun aidha mithlul ghibah wa hiya dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah wa in kunta shadiqa. Nah, ini ghibah ini penting sekali ini. Karena kita sering ghibah ya. Karena kita sering ghibah. Ya, seperti itu. Nah, kadang bukan hanya bukan hanya ghibatul ashkhas ya, tapi ghibatul aqwam juga. Ya, bahkan ghibah misalnya gini aja. Yang dekat aja, misalnya kitab ya. Kitab pas dengar cetakan fulan, cetakan tertentu, wah ini mah cetakannya banyak musibahnya. banyak salahnya gitu. Cetakan fulan fulan gitu. Ya. Antum makan bakso misalnya, makan gorengan misalnya. Di sini makan gorengan. Gorengan di sini brandnya banyak banget ya. Ya, makan gini. Antum mau makan gorengan beli gorengan di mana? Di situ. Oh, jangan, itu mah kecil, banyak minyaknya lagi. Ya, waduh, itu sama ghibah, aib ya, menghina. Nah, soalnya, nah ya, apa kata
Kata para sahabat kan Rasulullah lam ya'ib qattu ta'aman yahbur. Rasulullah nggak pernah mengkomentari jelek ya. Nggak pernah berkomentar jelek ya. Nah, gimana kalau diminta nasihat? Diminta nasihat misalnya. Kira-kira gorengan mana nih yang paling enak ya? Diminta nasihat ya. Maka kalau itu alal khusus ya, maksudnya pribadi, bukan di grup, bukan apa gitu. Nah, maka sifatnya harus bahasanya harus subjektif ya. Kalau saya lebih suka ya, ini udah gitu aja. Sebutin keutamaannya udah. Misalnya gini, gini, gini. Udah nggak usah nyebutin kekurangan yang lain gitu. Paham ya? Ya kalau di Indonesia biasanya bakso, mie ayam, yang mana kalau dimakan 2 hari sekali nggak bosen ya. Sering terjadi ya. Ya seperti itu. Makan bakso ya teman situ. Wah jangan ya, cabenya busuk misalnya. Nah, atau acinya doang itu, dagingnya nggak ada itu. Ya sudah mah. Mecinnya kebanyakan. Wah gitu-gitulah. Nah itu sebenarnya ya sampai brand-brand juga sama ya. Brand-brand yang lain misalnya apa misalnya? Ya merek-merek. Nah itu sama. Itu juga jatuhnya gibah, aib ya, menghina ya. Nah gibah ini dibolehkan dalam 6 kondisi. Contohnya tadi istisyarah ya, kemudian istifta. Nah itu disebutin sama Imam Ghazali di kitab Riyadhus Shalihin, jarh wa ta'dil ya, seperti dan seterusnya. Nah lanjut ya, wan namimah udah mana ini apa, ngadu domba ya, wal kadzib wasyatmi wasab. Apa bedanya asyatmu wasab? Bedanya asyatmu sama sab artinya apa? Sama-sama mencela ya, kalau bahasa Indonesia sekilasnya. Bedanya apa? Bedanya kalau sab itu ya kalau sab itu mencelanya bitafsil. Bitafsil. Kalau asyatmu ini apa namanya? Mujmal. Nah itu. Nah kalau nyari yang gini-gini di kitab apa sih? Nah, kitab yang paling bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, punya Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Boleh nih dibeli ya, Ustaz ya. Beli Ustaz. Beli ya. Kitab banyak beli. Ya. Jangan banyakkan makanan, HP ya. Ya apa namanya? Nanti kalau kalian lulus ya, kalau kita lulus nanti bakalan banyak contoh-contoh tolib ya. Ada tolib yang nggak punya tabungan sama sekali dan kitabnya dikit. Wah ini kurang berkah, naudzubillah. 4 tahun di Jamiah Islamiyah, bahkan 5 tahun, ya kitabnya dikit, ya tabungan dikit, ya. Padahal kerja terus misalnya. Nah ini jadinya kurang berkah ya. Ada nanti tolib, ya contoh tolib yang tabungannya banyak ya, kitabnya banyak lumayan. Padahal dia nggak kerja, ya bisa. Ini sampel aja ya. Ini pengalaman pribadi ya, Ana selama S1 itu nggak pernah, bisa dibilang hampir nggak pernah kerja lah. Tapi suka nabung ya. Nah, suka beli kitab. Ana beli kitab itu selama S1 aja ya. Selama S1 itu habis 25.000. 25.000 real. Ana nggak kerja. Ya 25.000 ya. Kitab ya setahun itu 5.000 lah. Setahun 5.000. Nah, Ana S1 5 tahun karena ada mustamiknya sama lulusnya pertengahan tahun. Jadi masih bisa setengah tahun kosong pas di lulusnya itu. 25.000 set. Tabungannya alhamdulillah 70 juta. Tabungan 70 juta, nggak kerja. Ya nabung aja, nabung. Ya badal imtiaz, badal kutub, badal tajhiz. Ya dari badal tajhiz tuh. Badal tajhiz turun, Ana langsung buka rekening ya tabungan. Ya 70 juta. 80 lupa Ana. 80 juta apa 70. Nah, pas S2 alhamdulillah udah ya 250 lah bisa bikin rumah ya. Nggak kerja. Ya. Kitab kalau Ana jumlah dari S1 sampai S2 35.000.
35.000 real. Kitab 35.000 real sama bisa bikin rumah, nggak kerja. Padahal Anda sering apa? Sering minjemin orang. Pernah minjemin orang sampai 50 juta seperti itu. Ya, ya pokoknya keberkahan ya. Jangan sampai nyesel nanti Anda banyak ngobrol sama teman-teman Anda yang 4 tahun lulus S1, kitabnya aja belum amanah, belum qadrul wajib aja belum, kan kita 4 tahun tuh badal kutub berapa seharinya? Setahunnya? 850 ya? Kali 4, 32, 34, 3.400. Banyak di antara kita yang kitabnya belum 3.400. Belum 3.400 real, belum. Itu dosa ya. Nggak amanah kita jadinya. Ya, coba yang udah badal kutubnya udah 2 tahun, udah 2 kali, coba kitabnya udah nggak 1.700 ya. Ya, benar ya, 850, 1.700. Udah belum 1.700 nih kitab. Kok cuman baru 1 stop doang ini sama Mudzakkirah. Ya, kalau belum ya udah. Ini amanah ya. Kita nanti di akhirannya jadi khianat, minal kha'inin. Ya, minal kha'inin jadinya. Ya, syukur-syukur kalau bisa lebih. Bisa lebih. Nah, makanya nih perhitungan harus jelas. Apalagi yang kerja, waduh. Yang kerja mah harusnya lebih dari itu ya. Kitabnya bisa 50.000 real lah kalau bisa. Kitabnya 50.000 real ya. Kemudian bisa bikin rumah, bisa hajiin orang tua misalnya. Ya, berkah. Minta doa keberkahan untuk di dalam harta kita. Ini kok sampai ke sini ya? Ya, itnab asyatam wa tafsil fihi. Asyatam ya. Tadi bedanya apa? Asyatam sama asab. Kalau asab itu tasab bil ijmal. Ya, wala'an wa ghairiha. Ya, apa la'an? La'an ini apa artinya? Melaknat ya, melaknat, nyumpah, sumpah serapah ya. Ya, disakitin sama orang. Ya Allah, nantilah ba'din fil akhirah lah. Nanti anak tuntut di akhirat kelak nanti. Kesalahan semuanya ditabung sama dia. Ya, sebenarnya nggak baik kayak gitu ya. Seperti itu. Udah, selesai udah. Iniin aja. Maafin aja lah. Ma'asi al-ain wa ma'asi al-ain mithlun nadhari ila nisa'il ajnabiyat. La haula wala quwwata wa nadharil aurat wa nadhari bil istihqar ila al-muslim wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi ya. An-nadhari fi baitil ghairi bi ghairi, ngintip ya. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang ngintip ya kemudian dicolok maka nggak dikisah dan nggak bayar diat. Ya, bahaya nih. Wa ma'asi al-udhun kal istima' ilal ghibah wa ghairi dzalika minal muharramat. Ya, ini susah. Kita udah sering ghibah, sering pelaku ghibah, dan sering dengerin juga lagi. Nah, makanya nih keahlian ghibah ini udah kayak butuh keahlian untuk menghindarinya. Biasain kalau udah ngarah ke ghibah, udah kita puter judul pembicaraannya, atau kita izin berpaling dari majelis tersebut ya. Wa ma'asi al-yad wa ma'asi al-yad katatfif fil kaili wal wazn. Tatfif apa? Ya, curang ya. Wal khiyanah wasariqah wasairil muamalat al-muharramah kal qatli wad darbi bighairi haq. Ini jam berapa ya? Ini jamnya benar. Oh, benar. Aduh, ya. Udah setengah jam lebih berarti ya. Ya, wa ma'asi ar-rijal al-mashyu fi si'ayah bi muslimin au qatl. Kalau si'ayah artinya apa? Si'ayah. Mana si'ayah? Si'ayah itu mencelakakan orang. Ya, al-mashyu fi si'ayatin bi muslimin au qatl. Si'ayah artinya mencelakakan. Au ma yadhurruhu bi ghairi haq.
aw ma yadurruhu bighairi haqq ya. Wa ghairi dzalika min kulli ma harrama al-mashyu ilaihi ya. Ma'asi al-farj wa ma'asi al-farj kazina ya wal liwat wal istimna bil yadi wa ghairiha min ma'asi al-farj. Udah jelas ya wal liwat. Nah, ma'asi al-badan wal ma'siyatu bi kullil badan kal uquqi lil walidain wal firari minaz zahaf wa huwa minal kaba'ir. Al-firar minaz zahaf apa artinya? Kabur minaz zahaf apa? Ya, ketika perang. Di sini ada yang udah pernah tawuran nggak? Masih kecilnya. Tawuran. Siapa yang anak kota ada? Siapa yang anak Jakarta? Oh, kalau Jakarta tawuran. Tapi kalau kota lain mah enggak ya kayaknya. Oh, Makassar. Tawuran. Iya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ghairu mukallaf ya. Yang tawuran biasanya umur berapa? SMP ya. Ya kalau udah mukallaf ya dosa ya. Kalau yang seperti itu. Kalau masih SD tawuran nggak apa-apa lah. Biar mental dia jihad ya. Jangan viral yang muzahab. Aduh. Wal ma'siyatu bikulil badan. Anak zaman sekarang ya masih kecilnya aja udah HP ya. Emosionalnya udah. Jadi kalau kita HP itu emosional perkembangannya itu dari segala sisinya udah terbengkalai. Pertama apa? Kognitifnya. Kognitif maksudnya mikirnya. Ya mikirnya udah kurang tajam ya. Anak tuh dari kecil udah HP, kognitifnya udah kalah. Kemudian fisiknya jauh ya. Jauh zaman dulu ya. Yang namanya jalan 10 kilo anak kecil tuh minimal ya. Ngiterin kampung tuh minimal 10 kilo sehari. Nah, sekarang di dalam kamar aja suruh beli di warung aja malesnya minta ampun. Seperti itu. Kognitif IQ IQ udah jelas ya. Bahkan game kan bikin pinter. Ya, kalau game yang bikin pinter gitu. Ya, tapi kalau antum belajarnya fisika sama matematika sama bahasa ya insya Allah lebih pinter gitu daripada main game. Kemudian fisik tadi udah. Kemudian apa lagi? Emosional ya. Di game ini pendidikan emosional jadi kurang ya. Ya emosional itu harus sama manusia gitu. Main gundu kalah ya mau berantem itu pendidikan emosional itu. Ya anak nih berantem berarti emosionalnya bagus ya sama temennya seperti itu, ngobrol ketawa sama temennya bercanda senyum ya berarti emosionalnya bagus ya. Kalau di HP ya temen emosinya ke HP gitu. Nah ini nggak bagus ya. Apalagi emosional, kognitif, fisik, banyak lah. Linguistiknya belum. Tentu linguistik orang yang main HP jadinya lama ngomongnya nggak terampil gitu. Ngomongnya nggak terampil. Ya ini makanya ya HP. Ya sama kita juga sih. Ya kalau kebanyakan HP IQ-nya jadi rendah ya. Kemudian ya kognitifnya, fisiknya juga lemah. Yang emosionalnya juga nggak jelas. Ya. Jadi emosionalnya kita orang dewasa kalau HP terus di kamar terus ya emosional emosi dari sosial tuh jadi jelek juga. Ya, lanjut lah. Tadi ini kenapa ini sampai sini siapa? Wal firor ya, firor minaz zahab. Ini tawuran ya, masa kecil. Bahwa minal kabair wa ghairi ma dzukir mithlu qati'atir rahim wa dhulmin nas. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, qunutus syafi'iyah. Nah, ini ada bonus dari mu'alif ya, qunutus syafi'iyah. Allahumma hdina fi man hadait, ihdina berikanlah kami hidayah. Fiman hadaitnya fi di sini bimakna ma'a ya. Bimakna ma'a fiman yakni ma'aman. Ya Allah berikanlah aku petunjuk ma'aman bersama orang-orang yang
engkau beri petunjuknya. Ini dalil bahwasanya kebersamaan ibadah itu harus bareng-bareng. Ini dalil bahwasanya ibadah itu harus bareng-bareng. Kalau ibadah itu sendiri, lah dilahap setan ya. Asyaitonu ma'al faz. Kalau antum ingin ada masyru' kebaikan, kalau bisa mulai dengan bareng-bareng. Ya. Kalau sendiri ya paling baru seminggu udah futur lagi. Wa'afina fi man afait. Apa afa yu'afi artinya apa? Afiyah. Ya, afiyah itu artinya apa? Ahsan. Al-afiyah ini as-salamah. Salamah di sini umum ya. Salamah duniawiyah sama ukhrawiyah. Jismiyah sama diniyah umum. Jadi wa'afina ini salimna. Afina ini salimna. Fi man afait yani ma'aman. Ma'aman afait. Wa tawallana fi man tawallait. Apa tawallana? Tawallana bisa ihadna. Alwala artinya banyak ya. Alwala artinya bisa bilang tawalla, ya tawalla artinya bisa artinya mahabbah. Boleh ditulisnya. Bisa artinya mahabbah. Ya, bisa artinya tadi apa? Apa? Al-hifdz bisa bimana al-hifdz. Ya, bisa bimana ar-ri'ayah. Ya. Ya, alwala artinya banyak. Ya, seperti wa tawallana fi man tawallait ya. Wa barik lana fi man yani ma'aman tawallait. Ya, ya Allah jadikan aku wali engkau ya Allah bersama para wali-wali engkau. Ya. Wa barik lana, mau jadi wali gimana sih caranya? Mau jadi waliullah bukan wali kelas ya? Atau wali murid, wali santri. Mau jadi wali gimana sih sebenarnya? Gampang ya, boleh ditulis ya. Jadi wali itu gampang sebenarnya. Kata ulama, jadi wali itu kerjakanlah yang wajib, kerjakanlah yang sunnah seakan-akan wajib, tinggalkan yang haram, tinggalkanlah yang makruh seakan-akan itu haram, kerjakanlah yang mubah dengan niat ibadah, dan jangan jadi budak nafsu ya. Jangan ikutin nafsu ya. Jadi apa namanya dalam dunia rokok itu ya ada namanya melawan nafsu. Antum sukanya apa? Misalnya makanan. Antum sukanya misalnya apa? Brus misalnya. Ya, coba dilatih jangan makan brus. Jangan makan brus, tahan dikit-dikit. Jadi ibaratnya nafsu itu gede, coba kita kecilin dikit-dikit. Nah, sampai nafsu kita itu relatif kecil gitu. Antum jadi jangan sampai kata Umar bin Khattab apa? Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Awakul lamashtahita ashtaraita." Awakul lamashtahita ashtaraita, kata Umar bin Khattab kepada sahabat Jabir. Apakah semua yang kau mau kamu beli? Ya, kalau setiap kemauan kita diturutin, nafsu di hati ini makin besar. Nah, akhirnya kita jadi budak nafsu ya. Ada kemauan harus diturutin, kalau enggak ya seperti itu. Paham ya? Tadi apa? Tadi apa? Oh, mau jadi wali. Jadi mau jadi wali udah nggak usah ribet-ribet udah. Ya, keywordnya gampang, praktekinnya yang susah. Ya, seperti itu. Tadi apa? Lakukanlah yang wajib. Lakukanlah yang sunnah seakan-akan wajib. Tinggalkanlah yang haram. Tinggalkanlah yang makruh seakan-akan haram. Dan kerjakanlah yang mubah dengan niat ibadah dan tahan nafsu. Dikecilkan nafsu. Bukan hilangkan ya. Nafsu nggak bakal bisa dihilangin. Nah, penting dunia ini udah ada nafsu ya. Kalau nggak ada nafsu, hancur semua. Dunia ini kalau nggak ada nafsu manusia, hancur dunia ini. Ya. Nafsu manusia tetap ada, harus ada ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ya. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa barik lana fi ma a'tait ya. Berkahkan wa qina syarra ma qadait ya. Wa qina artinya apa? Ihfadna ya. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. La yuqda 'alaik artinya apa? Ya, ya Allah, engkaulah yang mengatur ya, bukan engkau yang atur. Wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Enggak bakalan hina man walait yang engkau, wala sama tawalla sama ya.
artinya mahabbah sama al-hifdzu, banyak lah. Wala ya'izzu man adait, ada yu'adi artinya apa? Bermusuhan ya. Enggak bakalan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Tabarakta artinya apa? Ya, engkau sahibul barakah ya Allah ya. Rabbana, nida ya. Harfun nidanya dibuang ini. Tabarakta Rabbana, tabarakta ya Rabbana. Harfun nidanya dibuang ini. Wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Walakas syukru ala ma an'amta. Kita kalau di sini setahun full ya, nggak baca kunut subuh. Ya, oleh Ramadan ya, nggak apa-apa. Ya. Salah sendiri nggak apa-apa. Atau ikutin mazhab Hambali lah. Apa namanya? Hambali juga sama. Kunutnya Syafi'iyah. Ya apa? Kalau salat witir tuh, salat witir kan kalau Hambali tiwalusana kunutnya itu. Ya, kalau Syafi'i kan cuman nisf Ramadan ya. Ya apa? Kalau udah nisf Ramadan baru kunut. Kalau Hambali nggak sepanjang tahun. Ya. Walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait. Aula artinya apa? Aula yuli ala ma an'amta bihi wa aulait. Aula artinya apa? Hah? Aula yuli aulaita, aulaitu artinya apa? Aula artinya a'ta, sama aja. A'ta atau an'ama sama. Wa aulait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Ya, cukup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini saya nasihati ya. Biasakan kalau belajar tuh khatam. Biasakan ya, nasihat saya apa? Khotmatun tajurul khotamat. Khotmatun tajurul khotamat. Ya, satu kali khatam itu bakalan nagih. Bakalan bikin khatam-khatam yang lainnya. Ya, khotmatun tajurul khotamat. Ya, ya tetap ya apa? Kalau belajar ya khatamin supaya berkah ya, istiqomah. Ya, mungkin cukup sekian. Insya Allah untuk minggu besok mau libur dulu apa mau langsung belajar lagi? Langsung aja, langsung gas. Nah, insya Allah kemungkinan minggu depan sama minggu depannya lagi 2 minggu itu selingan ya, selingan. Nah, saya nanti yang akan menentukan ya. Yang penting 2 minggu ini selingan, bukan fikih ya, bukan fikih Syafi'i. Nah, selingan. Nah, insya Allah ketentuannya maksimal hari Kamis lah. Ketentuannya hari Kamis. Nah, hari Kamis saya tentukan. Nah, kalau bisa kitabnya di print ya. Di print ya. Karena hari Kamis sudah saya tentukan. Kalau bisa di print ya. Dan dibawa. Ya, insya Allah yang 2 pertemuan atau 1 pertemuan hatam lah. Ya, selingan ya. Selingan. Ini penting selingan. Biar nggak bosan. Nah, baru 3 minggu kemudiannya, nah saya baru dapat kabar dari Ustadz Mubarak, ada kemungkinan nanti bukan fikih Syafi'i lagi. Nanti kita belajarnya dari Markas Sinahiyah maunya taqwiyatul lughah ya, penguatan bahasa Arab. Maka insya Allah nanti mulai 3 minggu ke depan, 3 minggu lagi kita akan belajar. Saya bilang ke Ustadz Mubarak boleh, tapi pakai metode saya ya. Pakai metode saya. Jadi ya, makanya insya Allah kita akan belajar talaqi, belajar pendalaman baca kitab. Ya, gimana? Muafiq nggak? Muafiq ya, pendalaman baca kitab. Nah, tapi metode saya, ya, metode saya ya. Ya, gimana metode saya ya? Siap-siap aja nanti. Ya, insya Allah. Ya, jadi muafiq ya, kayak gitu ya. Muafiq ya. Insya Allah. Ya, selamat ujian. Ya, selamat ujian. Saya pulang ya. Ya, dari santri ke santri ya, untuk santri gurunya pulang ya. Ustadz Azam ya, jazakallah khairan kepada yang sudah bikin soal, dan kepada Ustadz Azam, pada Ustadz Mubarak yang udah membantu jalannya ujian ya. Ikhlas ya, ujiannya ikhlas ya. Kalau ujiannya ikhlas, ilmunya berkah. Ilmunya berkah. Ya, seperti itu. Mungkin boleh. Yang utama
Iya. Ya lebih bebas. Ya. Apakah umum dengan lafaz umum boleh? Apakah ghibah itu sampai ke derajat itu kalau umum nggak boleh? Umum boleh. Iya. Kedua, apakah ada sebuah khusus setelah Atam kita? Oh ya. Pertama adalah gibah ya. Pertama gibah itu muayyan atau syibhul muayyan. Gibah itu harus muayyan atau syibhul muayyan. Jadi misalnya sebutin nama itu gibah, apa namanya, atau nggak sebutin nama, sebutin ciri-cirinya tapi kita udah tahu ya. Ya. Kemarin ada tolib teman kita misalnya, ada yang ya berbuat kesalahan gitu. Itu Fulan bin Fulan, padahal kita udah tahu semua. Fulan bin Fulan itu ini banget ya, gak punya akal tuh dia tuh. Ya itu, jadi gibah itu ada ini apa, dikit aja haram gitu, apalagi banyak. Nah kalau gibah yang dibolehin, nah itu dengan syarat dikit gitu, secukupnya. Itu Fulan bin Fulan, apa si Udin itu gimana ya orangnya? Udin dia rajin, ya rajin, sholatnya ya, tapi sayang dia suka konflik sama orang tuanya, udah gitu aja, konflik sama orang tuanya, udah jangan ditafsir gitu, jangan, udah gitu aja. Dobitnya umum nggak apa-apa ya, umum ya, Nabi kan gitu, kalau ada yang kesalahan ditegur tapi di umum, tapi dengan lafaz umum, di ijmal ya. Ada tolib, misalnya contoh ada tolib yang tadi misalnya, yang ya kerjaannya males ya, apa, khasirat dunia wal akhirah, kerja males, belajar males, umum gitu aja ya. Nah apalagi, nah baik yang kita gibahin kenal kita ataupun enggak, tetap gibah ya. Yang kita gibahin baik itu kenal kita atau enggak kenal kita, yang penting teman kita dan teman ngomong kita kenal, ya itu sama gibah. Makanya pemimpin bisa gibah, kalau kita ngejelekin pemimpin jatuhnya gibah nggak? Kan pemimpin cuma satu orang ya, penduduknya ratusan juta. Ya apa, kita gibahin pemimpin termasuk gibah nggak? Termasuk gibah. Walaupun pemimpinnya nggak bakalan kenal kita, termasuk gibah. Ya, kalau gibah, ya kalau jatuhnya gibah. Tapi kalau jatuhnya istisyarah atau tahdzir, nah itu enggak gibah. Ya. Tapi kalau misal dia melakukan dengan jahar atau dia yang mengatakan sendiri misal melakukan dosa, maka itu gibah juga. Nah, ada lagi namanya mutajahir, ya. Apa mujahir bil ma'siyah. Nah, itu termasuk yang di apa? Yang di ini. Tapi mujahir ini itu dengan syarat tahdzir, supaya kita hati-hati. Itu boleh ya. Ada tolib yang suka minjem uang tapi nggak balikin misalnya, ya udah kita bilang jangan, kalau dipinjam sama si Udin jangan kasih pinjam ya, dia itu nggak suka balikin uang. Nah ini kan gibah, tapi dibolehkan karena ada maslahat ya. Setelah hatam ada setelah hatam sebenarnya disunahkan apa namanya, untuk ngasih sanad ya, sang guru ngasih sanad, cuman karena untuk kita Risalah Jamiah ini belum punya sanad, karena punyanya Minhajut Thalibin ya. Cuman kalau belajar Minhajut Thalibin ya selesainya 5 tahun kayaknya. Sanadnya Minhajut Thalibin seperti itu. Paling kalau khotam aja sih, khotam nggak ada siagonya Pak. Kalau dalam ilmu hadis sanad sama ini kita batu tibak, jadi yang apa, tolib pada nulis namanya, nah terus ditulis juga di tolib pada nulis hari, tanggal,
dan jumlah majelisnya itu berapa di sini. Alhamdulillah saya udah hatam ini bersama Iskandar di Madinah, Markas Inaya, hari ini tanggal ini gini-gini dalam 9 majelis. Ini penting nih, ini penting. Nah, kalau terus habis itu bagi sanad sama nulis tibak tuh seperti itu. Allah alam. Allah alam. Ya. Ada lagi. Ustaz Ilham dulu. Ustaz, saya mau tanya tentang hasil al-ain bukan pertama dan kemudian yang kedua bisa nabur Allah. Berarti sekedar melihat wanita ada yang di jalan misalnya kalau misalnya itu manusia gimana cara menerapkan? Iya, jadi selama gini. Pertama tentang aurat wanita dulu lah. Aurat wanita itu jumhur ulama. Ini saya bilang jumhur ya. Pertama Hanabilah dan jumhur Syafi'iyah. Ya, jumhur Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah dan sebagian kecil ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu mereka bilang perempuan itu di luar sholat semuanya aurat. Ya. Hanabilah dan jumhur ulama Syafi'iyah. Jadi kalau kita benar-benar Syafi'i itu pakai cadar ya. Ya. Kalau kita yang wanita kita ya benar-benar Syafi'iyah harusnya kita pakai cadar karena jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah sama sebagian kecil Hanafiyah. Nah itu semua aurat. Nah, jadi kalau yang itu udah ya berarti kalau ngikutin kaul ini ya udah wajah juga aurat. Ya paham ya? Nah, ini satu, kita harus mengetahui aurat wanita. Nah, kalau ngikutin pendapat yang kedua yaitu wajah sama telapak tangan bukan aurat. Nah, ini sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, sama Malikiyah. Nah, pendapat yang ketiga adalah wajah, telapak tangan sama kaki. Jadi menurut Ahnaf nggak wajib pakai kaos kaki. Ya paham. Dan ini sekarang kita mengetahui aurat wanita. Nah, yang kedua, nazar apa yang boleh dan nazar apa yang nggak boleh. Ya, an-nazarat al-mubahah. Nazarat al-mubahah pertama adalah yaitu apa namanya nazaran wa nazar gimana dizubat sunnah li muhtajin mutaqin al-wahhab nikah bikirin dati din wa nasab wa jazal huri bi ayyi jama'an bain arba'atin wal abdu baina zawjatain wal abdu baina zawjatain kemudian wa harim massa min rajulin wa limra'atin la irsa wa nadharan li amatin wa amatan wa nadharan hatta ila farjin walakin qurbu qanuqila wal mahraman zur wa iman zuwijat. Nah itu nazar al-mubahah wala mahraman dzur wa iman zujad la baina surat wa rukbatin badat wa man yurid min handika an-nadhara wajhan wa kafan batinan wa dhahara wa jazali syahidi aw man amala nadhar wajhin aw yudawi ilala aw yashriha qadra hajatin nadhar wa in tajid mutafala ya razakar. Nah itu nazarat al-mubahah. Ya itu enggak ana jelasin semua lah. Intinya kalau nazar yang diperbolehkan kayak jual beli ya seperti itu. Wa amalah. Nah, kemudian mau khitbah, nah itu nggak apa-apa. Nah, kalau nazar yang nggak ada kebutuhannya tadi, nazar, nah itu hukumnya nggak boleh kecuali nazar fujaah. Nazar fujaah itu ya udah, ya kita ke pasar ya, semua ada perempuan ada laki-laki. Ya masa kita kudu tutup mata nih. Nah, nazar fujaah itu ya nazar yang nggak disengaja. Ya makanya kata ulama lakal ula wa alaika tsaniyah ya. Yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh ya. Melihat ada ya kita jalan lurus ya masa merem sih nabrak nanti ya ada di haram ada perempuan lewat ya udah apa namanya ya saya dulu tuh lagi pertama kali nih cerita lagi ya saya dulu lagi pertama kali di Jamiah Islamiyah datang itu teman-teman saya pada ngobrol gini aduh kalau ke haram tuh pusing ya. Haram pusing ya. Ya ada yang bening-bening banyak. Ada Turki, ada Mesir, ada Pakistan, ada Saudi gitu.
ya godaan gitu. Ana biasa aja gitu. Maksudnya Ana biasa aja gitu. Ya. Nah, pas akhir S1 Ana baru ngerasain gitu. Baru ngerasain ke haram tuh. Ya juga. Dalam hati Ana berarti baru balik ini. Akhir S1 baru balik. Jadi apa itu? Ya kan kalau ngelihat wanita tertarik syahwat, ya, tertarik syahwat. Nah, jadi Ana di awal S1 itu ngelihat wanita mungkin udah kayak ngeliat cowok mungkin. Biasa aja gitu. Ya udah jalan biasa aja. Ya, tapi habis itu jadi Ana baru ngerasain godol basarnya ini baru akhir-akhir. Ya Allah, baru balik kan. Akhir-akhir S1. Nah, jadi ya itu emang sulit ya. Ya udah, enggak apa. Ya ini aja. Latihan godol basar. Jadi lakal ula wa alaika atsaniyah ya. Jadi kalau ngelihat sekilas itu enggak dosa. Ini telapak tangan. Hah? Telapak tangan batinan wallahi ya banget. Kalau ngikutin mazhab sebagian mazhab Syafi'i ya dan Malikiyah ya. Gitu. Iya. Karena ada tulisan namanya aku pilih bercadar ya. Karena ada tulisan mau dicetak ya. Ya semoga seperti cetak. Tulisannya aku pilih bercadar. Nah, ini saya ngebahas di situ dalil-dalil bercadar secara fikih, secara hadis, secara dakwah, secara sosial, dan secara tarikh sejarah. Nah, tapi adab-adab orang bercadar dan bagaimana orang bercadar mendakwahkan cadar gitu. Dan dakwah bagi orang yang belum bercadar untuk bercadar. Ya, tanpa menghina. Jadi di situ tuh Ana nggak mentarjih ya. Jadi hanya nasehatin yang cadar benar, yang nggak cadar juga bisa jadi benar. Ana nyebutin juga yang nggak bercadar dalilnya apa aja. Jadi kitab Ana ini, buku Ana ini tujuannya adalah untuk membuka ya umat, memperkenalkan cadar ya, dalil-dalilnya dan segalanya yang tadi Ana sebutin, dan supaya orang yang cadar ini, kebanyakan wanita-wanita bercadar banyak kekurangannya gitu. Satu, dia kurang jadi eksklusif ya, bisa jadi meremehkan yang nggak bercadar ya, dan gitu. Nah, itu Ana bahas di buku Ana. Ya, semoga cepat dicetak. Udah Ana kirim sih. Udah Ana kirim ke penerbitnya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ayo. Biasanya kan kalau di Indonesia tuh kalau acara pernikahan apa biasanya ada itu kayak mencuci tangan orang tua gitu. Biasanya supaya ada mungkin kayak mencium gitu. Itu tapi nggak sampai tak sih, nggak sampai itu gimana? Insyaallah. Nggak tahu ada hukumnya apa. Penting kalau andaikan terjadi ya cium tapak kaki orang tua ya. Ya, Allah alam. Yang penting kita duduk di kaki orang tua ya, dekat memeluk kaki orang tua, artinya menjadi budak orang tua lah. Orang tua diri misalnya ya, kita duduk, orang tua duduk di atas kursi ya, kita duduk di lantai. Nah, itu sunnah kata ulama. Jadi kata ulama kalau kita duduk sama orang tua, ini kata ulama ya, kalau bisa jangan sejajar. Ya. Kalau orang tua duduknya di kursi, kita duduk di lantai. Masya Allah ya. Dan itu bukan gulu, enggak. Ya. Ya, ini saya di Kuningan ya. Di Kuningan di pesantren tempat saya ngajar itu ini gurunya duduk di atas. Ya, gurunya duduk di atas, muridnya duduk di bawah, ya kayak di haram lah ya. Saya ngajar di pesantren itu. Nah, akhirnya sebagian kelompok ya di Indonesia malah membid'ahkan saya. Oh, ini Ustadz ini ngajar di pesantren bid'ah ya. Ustadz sekarang ngajar di pesantren bid'ah. Bedanya apa? Yaitu gulu, sujud di kaki
di kaki mudarrisnya. Ya Allah, padahal di Haram Nabawi ya begini. Di Haram Nabawi kan kita di kaki Syekh ya. Ya, yang saf-saf pertama di kaki Syekh. Ya gitulah cara menghormati ulama dan orang tua, emang gitu. Nah, kenapa dibid'ahin ini? Kagak ngaji. Ya, jadi saking dekatnya sama kaki gitu. Nah, itu kan adab kita orang tua, adabnya itu. Ya, jadi andaikan ya kita menghormati kaki orang tua, ya ada adat seperti itu. Ya, selama nggak sujud ya. Selama nggak sujud, ya masih lah, masih boleh ya. Seperti itu, paham ya? Ya emang gitu, adab ke ulama emang gitu. Ya kita harus membudakkan diri ya. Menjadikan diri kita tuh kayak budak di hadapan ulama dan di hadapan orang tua. Ya. Ada lagi? Tentang kunut. Ya. Kenapa kalau di Indonesia kalau udah masuk di Innaka takdiwala yubro itu didiamin ya, dipelanin ya. Jadi karena dari Allahumma hdina sampai wakina syarra ma qadha, ini doa Set. Doa itu disunahkan jahar ya, disunahkan jahar atau mukhafatah lah. Bukan mukhafatah, bainal mukhafatah wal jahar, artinya di bawah jahar. Nah, di bawah jahar, di atas sir. Ya. Fa innaka taqdi ini sana ya. Sana. Ya, madah. Ini udah madah nih. Fa innaka taqdi ini udah madah. Nah, terus wasallallahu ini doa lagi. Nah, jadi dari fa innaka taqdi sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik lah. Sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik, atau sampai walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait. Nah, nastaghfirukanya ini baru jahar lagi. Karena itu doa lagi. Paham ya? Jadi bacanya gitu. Ya itulah di kita fikirnya emang udah gitu. Karena dalilnya nggak tahu apa. Ya dalilnya umum berarti, dalil umum. Kalau sana itu boleh disirkan ya. Ada lagi? Ya. Tentang yang penyampaian yang pertama tentang filsafat. Filsafat. Itu kan kita nggak boleh mendekati kan kalau misalnya belum terlalu kuat kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada teman mungkin itu penasaran nanya tuh yang di luar pertanyaan orang biasa kenapa kita sholat apa sebagainya. Tapi dalam hati itu dia pengen tahu kebenaran maksudnya biar dia ini nggak Islam turunan atau Islam. Jadi sholat aja. Jadi nggak tahu makna gitu. Iya. Boleh. Jadi tadi kan anak di awal bilang jangan deketin filsafat ya. Maksud anak itu filsafat yang buruk ya, bukan filsafat Islam. Maksud saya filsafat itu kan ada, filsafat itu pembahasannya banyak. Salah satunya adalah ilmu logika, ilmu mantik. Nah, ini pelajarin lah. Ilmu mantik pelajarin. Kemudian salah satu bentuk ilmu filsafat juga perkembangan ilmu tauhid. Itu juga Firaq juga termasuk filsafat itu. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Filsafat di sini yang udah ini banget lah, filsafatnya yang udah keluar jauh banget dari Islam. Nah, adapun kalau untuk nanya-nanya itu ya nggak apa-apa, bagus. Tapi harus di orang yang sudah mutamakin. Nanyanya itu ngobrolnya harus dengan. Nah, kalau nggak mutamakin, antum ngobrol teman antum yang nanyanya kayak gitu-gitu. Nanya ke antumnya belum mutamakin misalnya. Nah, jangan dilanjutin. Nanti malah sesat dua-duanya lagi. Nah, bilang aja udah tanyanya ke yang mutamakin aja. Harus ngobrol ya. Terus ada tokoh misalnya yang bisa kita lihat di YouTube atau apa gitu. Bukan karena mungkin kesulitan informasi. Iya, Zakir Naik. Nah, itu paling ini gurunya Ahmad Didat ya. Nah, itu gurunya. Nah, itu yang inilah yang sering ini ngobrol yang sering debat sama non muslim ya. Begitu. Iya. Udah lagi? Cukup? Ya, cukup sekian. Naktafi bihadzal qadar minal majlis. Ini majlisnya aja panjang. Ujiannya jadi tasibul ajar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.